Assalamualaikum, hai, perkenalkan nama saya Ita Iswada dengan NIM 2201016020 dari kelas BPI 1A, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Stay tune ya. Halo, apa kabar? Nama aku Tela, umurku 18 tahun. Aku terlahir dari keluarga yang sederhana dan religius. Meskipun aku lahir di keluarga yang religius, aku orangnya hiperaktif loh. Aku tinggal di hiruk-pikuk kota Jakarta. Ayah dan ibuku nggak protektif sama sekali. Mereka selalu membebaskan apapun yang mau aku lakukan, asalkan masih dalam hal positif ya. Aku anaknya gampang banget bergaul. Bahkan aku punya teman online dari berbagai daerah. Aku juga sering mengunggah banyak hal ke media sosial, dari mulai foto, keseharianku, bahkan hal kecil sekalipun. Menyenangkan bukan? Namun, suatu hari ada akun yang memakai namaku dan disalahgunakan. Tanpa sadar, aku sudah berlebihan dalam ekspos kehidupanku. Aku nggak mengira hal ini akan terjadi kepadaku, tapi ternyata aku salah. Aku menyesal. Teman-temanku mulai perlahan-lahan meninggalkanku. Padahal kan itu bukan aku. Mulai banyak komentar-komentar buruk di postinganku. Nah, dari cerita tersebut, bagaimana sih cara etika bermedia sosial yang baik menurut Islam? Yang pertama, jadikan sebagai sarana untuk menebar kebaikan. Informasi yang tersebar di media sosial sedikit banyak mendeskripsikan kejernihan akhlak penulisnya. Mereka yang memiliki pandangan menyebarkan manfaat melalui tulisan dan berwawasan luas tidak akan tergesa-gesa dalam memposting berita. Ladang pahala justru akan mengalir apabila setiap hal yang kita beritakan berkhazanah Islam dan menebar faedah. Layaknya seekor lebah yang hanya akan mencari madu, jika insting kebaikan telah terpatri, indra tidak akan tertarik untuk menciptakan hal-hal atau tulisan yang akan menimbulkan fitnah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakan. Hadis riwayat Muslim. 2. Tidak menebarkan kebencian dan berita palsu. Ujaran kebencian yang menyebarkan berita palsu termasuk ke dalam akhlak yang tercela, akhlak mazmumah, yang bertentangan dengan ajaran Islam. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 105, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Yang ketiga yaitu mengingat hisab atas segala perbuatan. Menyadari sepenuhnya akan adanya hisab atau perhitungan atas setiap detail yang kita perbuat dapat menjadi pengontrol utama dalam mengendalikan perbuatan. Akan ada hari akhir di ujung kehidupan dunia yang menjadikan manusia sadar akan keterbatasan usia yang dimilikinya. Timbangan baik dan buruk menjadi titik penentu keberadaan manusia di akhirat, surga atau neraka. Kesadaran akan hisab ini yang semestinya kita pegang saat menggunakan media sosial. Nah, apapun yang kita lakukan dengan media sosial juga akan menjadi catatan amal yang dipertanggungjawabkan kelak. 4. Tabayun. Apabila berita yang ditampilkan hanya untuk mencari popularitas dan like dari pembaca tanpa mengindahkan kebenaran dan fitnah yang akan ditimbulkan. Hal ini bisa menjadi awal kesalahpahaman. Fenomena jemari berbicara, yaitu kebiasaan untuk asal share tanpa mencari kebenaran beritanya. Hal ini kerap kali terjadi. Berita hoax tersebar karena andil kedua ibu jari kita. Untuk itulah, mencari kebenaran berita menjadi hal wajib sebelum menyebarkannya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 53, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sungguh, setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. 5. CCTV di kedua bahu. Nah, kita harus selalu merasa diawasi oleh malaikat utusan Allah di bahu kanan dan kiri.
Kita juga harus menjadikan tubuh dan akal berpikir sebelum melakukan tindakan. Pengawasan 24 jam semasa detak jantung masih berdetak, bukankah cukup untuk menjadi pengendali di setiap perbuatan? Begitu pula dengan aktivitas di jejaring sosial. Like, komen, atau share, kita akan disaksikan dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Yang terakhir, ruang keikhlasan tanpa mengumbar ria. Misi atau niat hanya terjadi satu arah, yaitu kejujuran hati kepada sang pemilik kehidupan. Kita tidak bisa melihat, apalagi memberikan penilaian terhadap niat seseorang. Tetapkan misi untuk memanen kelimpahan pahalanya tanpa berharap pujian yang melambungkan popularitas. Hal ini akan menjadi hal yang mendasari kita untuk terus melakukan hal yang positif. Ini saja podcast yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.